Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan definisi etika dalam pendidikan Islam. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kesusilaan atau adat. Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata Latin, yakni etik, sedangkan dalam bahasa Greek, ethikos, yaitu a body of moral principle or value ethic. Arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Lambat laun, pengertian etika itu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan, atau tingkah laku manusia. Pengertian etika juga disampaikan dalam terminologi khusus oleh para ahli dengan berbagai ungkapan yang beragam, yaitu yang pertama, Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah disiplin ilmu yang menafsirkan konsep kebaikan dan keburukan, memberikan pedoman tentang tindakan yang seharusnya dilakukan manusia, menguraikan tujuan yang dicapai dalam perilaku manusia, dan menunjukkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu Sugarda Purbakawatja mendefinisikan etika sebagai filsafat yang berkaitan dengan penilaian tentang nilai-nilai moral, menelaah perbedaan antara yang baik dan yang buruk, serta berupaya memahami nilai-nilai itu sendiri. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara, memandang etika sebagai kajian mengenai moralitas hidup manusia secara keseluruhan, terutama dalam hal pemikiran dan perasaan. Etika dalam pendidikan Islam sangatlah erat dan saling terkait. Berikut adalah beberapa hubungan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, etika dan pendidikan Islam sama-sama bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada individu. Yang kedua, pengajaran nilai-nilai moral. Pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, tapi juga mengajarkan nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pedoman perilaku etika Islam, memberikan pedoman tentang perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah idealitas yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan ini. Etika mengalami kesukaran oleh karena fisik dan anggapan orang terhadap perbuatan itu, baik atau buruk, yakni sangat relatif sekali, karena setiap orang atau golongan mempunyai konsepsi tersendiri. Sekian dari saya. Implementasi prinsip-prinsip etika dalam pendidikan Islam. Implementasi prinsip-prinsip etika dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan karakter yang kuat sesuai ajaran Islam. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, kasih sayang, serta rasa tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini diajarkan tidak hanya melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui keteladanan guru sebagai pendidik yang berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual. Melalui pendekatan tarbiyah, pendidikan dipandang sebagai proses seumur hidup yang mencakup pembentukan akhlak mulia, pengembangan spiritual, serta kepedulian sosial terhadap sesama dan lingkungan. Kurikulum yang dirancang berdasarkan nilai-nilai Islam juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal sejarah. Kurikulum yang dirancang berdasarkan nilai-nilai Islam juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal sejarah Islam, menggali hikmah dari kisah-kisah teladan, serta memperkuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam membentuk pribadi yang berakhlak,
rendah hati, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip etika dalam pendidikan Islam. Jadi pada tantangan penerapan nilai-nilai etika pendidikan Islam itu terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pengaruh globalisasi dan sekularisme. Yang kedua adalah krisis keteladanan. Yang ketiga ada kurangnya integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum. Yang keempat ada minimnya peran keluarga dan lingkungan. Yang kelima kemajuan teknologi dan media sosial. Langsung saja, yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan sekularisme. Nah, dampak dari pengaruh tersebut adanya kemasukan nilai-nilai barat yang sekuler sehingga menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang ini. Nah, terus dampak dari pengaruh globalisasi tersebut juga jadi peserta didik itu terlalu mengabaikan nilai-nilai religius dalam proses pembelajaran serta peserta didik lebih terpapar gaya hidup materialistik dan individualistik. Yang kedua ada krisis keteladanan. Nah, dampak dari krisis keteladanan itu banyak peserta didik atau tokoh masyarakat yang belum mampu untuk menjadi contoh nyata dalam mengamalkan prinsip etika pendidikan Islam tersebut. Nah, dampak dari krisis keteladanan tersebut yaitu menurunnya kepercayaan antara siswa terhadap guru maupun sebaliknya, serta lemahnya internalisasi nilai etika karena tidak ada model pembelajaran yang nyata. Terus yang ketiga, kurangnya integritas nilai-nilai etika dalam kurikulum. Nah, dampak dari kurangnya integritas nilai etika dalam kurikulum tersebut ialah nilai-nilai etika Islam belum sepenuhnya terintegrasi atau belum sepenuhnya dikuasai dalam semua mata pelajaran, baik itu guru kepada murid ataupun sebaliknya murid kepada guru. Nah, dampak dari kurangnya integritas nilai-nilai etika dalam kurikulum tersebut ialah pendidik terkesan hanya fokus dalam satu titik saja, atau yang dimaksud satu titik itu terlalu fokus pada aspek kognitif atau pengetahuannya saja dibandingkan pengetahuan di dalam nilai religiusnya. Nah, yang keempat yaitu minimnya peran keluarga dan lingkungan. Jadi minimnya peran keluarga dan lingkungan itu juga berdampak sangat berdampak dalam tantangan dalam penerapan prinsip etika dalam pendidikan Islam juga. Jadi pendidikan etika juga harus jadi etika pendidikan Islam juga tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus ada dukungan atau dorongan dari pihak keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi yang terakhir yaitu ada kemajuan teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi tentunya memiliki tantangan yang sangat besar. Yang diantaranya itu akses informasi yang tidak terbatas membuat peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif, sehingga terjadinya kecanduan gadget dan menurunnya interaksi sosial atau menurunnya nilai-nilai dalam pembelajaran tersebut. Jadi tantangan dalam penerapan prinsip etika dalam pendidikan Islam sendiri yaitu bersifat kompleks atau saling terkait satu sama lain untuk satu sama lain. Jadi untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan menyeluruh antara peserta didik ke pengajar atau ke guru, begitupun sebaliknya guru
ke peserta didik. Mungkin itu saja materi dari tantangan etika dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam.